Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang finansial teknologi atau sering disebut dengan fintech. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Yulfan An-Nurrohman SEMM. Materi kali ini akan dibahas oleh 1. Rizka Awalia Nur Azizah dengan NIM 205231007. Yang kedua, Eliana Afisah Putri dengan NIM 205231012. Yang ketiga, Dika Ayu Lestari dengan NIM 205231013. Yang keempat, Arseha Chandraning Lutfi dengan NIM 205231026. Yang kelima, Della Hanifa Saputri dengan NIM 205231029. Dan yang terakhir, Muhammad Fahrul Isyamuddin dengan NIM 205231036. Adapun beberapa referensi yang kita ambil buat menyusun video ini, yaitu seperti yang tertera di bawah ini. Penasaran kan dengan apa yang kita bahas? Yuk mari kita simak video selanjutnya. Definisi fintech. Fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi. Dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi, software, internet, dan komunikasi. Sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Inovasi ini berupa sentuhan teknologi modern. Konsep fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Finansial teknologi atau teknologi keuangan adalah sistem yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan finansial teknologi kebanyakan adalah perusahaan mikro kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki banyak gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan layanan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar. Fintech mencakup cara pembayaran hingga transfer dana, mengumpulkan dana, pinjaman dana, hingga mengelola aset yang mampu ditingkatkan kecepatannya dan dipersingkat dengan memanfaatkan teknologi. Fintech sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengolahan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat. Untuk dasar hukum fintech sendiri yaitu yang
pertama ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang ketiga adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG tahun 2017 tentang ruang uji coba terbatas atau Regulatory Sandbox Teknologi Finansial. Yang keempat ada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggaraan. Sejarah perkembangan fintech di dunia dimulai saat munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960 sampai dengan 1970 yang membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya fintech. Mulai tahun 1982, Ethernet membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990, dengan pertumbuhan internet yang semakin baik, dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Tahun 1998 menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan fintech. Perkembangan fintech di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Namun, perusahaan fintech di Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau lebih dikenal dengan AFI. Pada September 2015. Selama tahun 2006 sampai dengan 2017, jumlah perusahaan fintech di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan sebesar 78%. Pada 2017, tercatat 140 perusahaan fintech terdaftar di OJK, termasuk pula bank negeri dan swasta yang merilis layanan fintech khusus nasabahnya. Data menunjukkan bahwa hanya kurang dari 50% orang dewasa yang memiliki akun bank. Lebih lagi, masih terdapat 49 perusahaan kecil dan sedang yang belum memenuhi persyaratan bank. Ranah pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending masih di bawah IDK 150 juta dan terdapat celah IDK 988 triliun dalam perkembangan finansial. Menariknya, bagian dari kredit baru terhadap GDP hanya 34,77%. Data valid menuliskan bahwa 50% dari populasi mengirimkan uang melalui bank. Sedangkan 44% meminjam uang melalui kenalan. Hanya 27% masyarakat menyimpan uang di bank dan 9% membayar
sesuai startup. Menariknya, hanya sebanyak 20 perusahaan asing yang berpartisipasi untuk berinvestasi pada fintech, baik lokal maupun startup asing. Jenis-jenis fintech yang pertama yaitu crowdfunding. Penggalangan dana merupakan salah satu model pengerjaan fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending atau P2P. Fintech ini menyediakan layanan peminjaman dana dan peminjaman di satu platform yang sama. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pembiayaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga yaitu manajemen risiko dan investasi untuk memantau kondisi keuangan, sekaligus dapat digunakan untuk melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Contoh dari perusahaan manajemen risiko dan investasi adalah Bareksa, Bibit, dan Cekran. Yang keempat yaitu agregator. Justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Contohnya seperti Cek Aja dan Tunaiku. Yang kelima yaitu payment, clearing, dan settlement fintech. Ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adapun contoh dari layanan payment, clearing, dan settlement adalah iPaymo dan Kartuku. Yang keenam yaitu bank digital. Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya, m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Salah satu contoh produk fintech berupa bank digital di Indonesia adalah One Mobile. Meski dirilis oleh OCBC NISP, One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari akad yang digunakan dalam fintech. 6 jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Yang pertama, al-bai' atau jual beli, yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan, barang dan harga. Yang kedua, ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Pemilik baru bisa mendapatkan haknya dengan membayar upah atau imbalan yang ditentukan. Yang ketiga, mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal, sohibu al-maf, yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, amil atau mudharib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisab yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang keempat, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha, ras al-maf, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisab yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Yang kelima, wakalah bi al-ujrah, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang disertai dengan imbalan berupa ujrah atau upah. Yang keenam, qard, yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
Perbedaan lain antara fintech syariah dengan konvensional terletak pada mekanisme penagihan. Perusahaan fintech syariah lebih mengedepankan pendampingan pada pembayaran. Perkembangan fintech di Indonesia. Industri fintech berkembang sangat pesat hingga di masa sekarang. Pada awalnya, fintech Indonesia hanya bergerak pada dua vertikal, yakni pembayaran digital atau e-money dan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Ini berkembang hingga mencakup agregator, inovatif credit scoring, perencanaan keuangan, layanan urun dana atau equity crowdfunding, dan project financing. Adapun industri fintech yang telah hadir di Indonesia sejak beberapa tahun lalu juga terus mengalami peningkatan dalam jumlah penggunanya. Berdasarkan data dari OJK, perkembangan terbaru dari industri fintech, terutama yang berjenis peer-to-peer lending atau P2P lending, mencapai 148 perusahaan hingga tanggal 22 Januari 2021. Sebelumnya, pertumbuhan nilai pendanaan atau pembiayaan fintech peer-to-peer lending atau P2P lending di tahun 2020 tumbuh 25% secara tahunan. Di akhir tahun 2020, total pembiayaan fintech P2P lending mencapai 73 triliun. Berdasarkan pemaparan dan data di atas, industri fintech P2P lending harus terus berinovasi melalui akses pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Peluang pertumbuhan fintech cukup besar karena masih ada 6,6 juta UMKM dan 132 juta individu yang belum memiliki akses kepada kredit. Karena itu, seiring semakin maraknya digitalisasi, kolaborasi antara perbankan dan fintech akan semakin terbuka. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara fintech syariah dengan fintech konvensional, di mana perbedaannya terletak pada dasar-dasar yang dianut. Fintech syariah menggunakan syariat Islam sebagai dasar layanan keuangan mereka. Untuk menjalani kegiatan usahanya, fintech berbasis syariah harus mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh OJK nomor 77 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan nomor 1 tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan harus mentaati Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 DSN MUI 2 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian perbedaan mendasar antara fintech syariah dan fintech konvensional adalah hal bunga, di mana bunga tidak sejalan dengan agama Islam karena mengandung unsur riba. Tidak akan dijumpai kredit dalam pembiayaan fintech berbasis syariah. Pembiayaan akan dilakukan berdasarkan akad murabahah, akad ijarah wa iktina, dan akad musyarakah mutanakisah. Ketiga akad tersebut memiliki peraturan yang berbeda-beda dan tidak mengandung bunga lebih. Di mana akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penyelenggara fintech menjadi seorang pembeli atas produk yang diinginkan nasabah. Lalu peminjam akan menjual produknya kepada nasabah dengan jumlah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan akad ijarah wa iktina merupakan akad sewa. Sama seperti akad murabahah di mana penyelenggara fintech menjadi pembeli atas barang yang diinginkan nasabah. Kemudian peminjam akan menyewakan barangnya yang di kemudian hari bisa dibeli oleh nasabah. Kemudian barang tersebut akan ada dalam status sewa dalam kurun waktu tertentu hingga berganti kepemilikan. Sementara akad musyarakah mutanakisah merupakan program pembiayaan yang berasal dari penyelenggara fintech dan nasabah. Masing-masing akan memberikan modal untuk produk tertentu. Nasabah nantinya bisa membeli bagian yang dipunyai oleh penyelenggara fintech, sehingga nasabah memiliki hak penuh atas kepemilikan produk. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang finansial teknologi atau yang disebut dengan istilah fintech. Semoga dengan adanya materi yang kami sampaikan ini bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.